banyak di medsos mengatakan bahwa kita menghindar, itu bukan kewenangan kita, bukan seperti itu. Saya sebagai Kadis PU tuh merasa bersalah kalau ada banjir itu. Iya, iya. Tetapi apalah daya, nggak bisa juga seperti memutar telapak tangan gitu ya. Jadi kalau orang lagunya indahnya musim hujan, kalau Bang Indra ini galaunya musim hujan. Galau saya, iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Riau Tribun Channel. Hari ini kita kembali menggelar program bincang-bincang. Nah, biasanya kalau kita bincang-bincangnya di studio, kali ini kita bincang-bincang on location. Kali ini langsung dari perkantoran Wali Kota Tenayan Raya. Wah, ini kantor Wali Kota Pekanbaru Tenayan Raya ini tentu sudah cukup akrab di perhatian kita semua. Tempatnya luar biasa luas, dan salah satu perkantoran di sini adalah kantor dinas PUPR. Dan kali ini saya bersama dengan bosnya langsung ini, Bang Indra Pomi Nasution STMT. Baik, Pak Paul. Banget nih. Iya. Akhirnya bisa juga saya main-main ke kantornya Bang Indra Pomi ini, pemirsa. Ini di awal-awal tahun saya tahu betul nih Bang Indra Pomi sibuk banget, karena tentu saatnya harus merancang berbagai program-program pembangunan di Kota Pekanbaru. Tapi alhamdulillah beliau mau meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang di siang hari ini. Nah, ini saya ingin mengupas banyak hal lah terkait dengan pembangunan di Kota Pekanbaru, terutama di tahun 2022 ini. Ini agak menjadi menarik karena tahun 2022 ini juga menjadi akhir periode nih dari Pak Wali Kota ya, Bang Indra Pomi ya. Karena sesuai masa jabatannya nanti di bulan April atau Mei ya, bulan Mei nanti resminya itu sudah harus diserahkan jabatan ke PLT Wali Kota. Nah, tentunya menjelang akhir nih masa Pak Wali Kota, tentu beliau ingin meninggalkan sebuah legasi lah ya, sebuah karya yang ingin diingat juga barangkali oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Maklum sudah 2 periode. Nah, tentunya ini ada program-program apa yang sebenarnya akan digagas dan sudah dirancang di tahun 2022 ini. Ini kita langsung tanya ke Bang Indra Pomi yang memang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik nih, ya kan? Bang Indra, ini bisa dijelaskan kan? Tahun 2022 ini Dinas PUPR ini kalau dari sisi pembangunan fisik itu apa prioritasnya, Bang? Ya. Baik, terima kasih Pak Saud ya. Selamat datang di Bandaraya Tenayan. Ini kami sebut dengan Bandaraya Tenayan. Oh. Jadi ini adalah perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru. Kita sudah berkantor di sini lebih kurang 2 tahun. Nah, 2 tahun sekarang lebih kurang 23 OPD. Organisasi perangkat daerah kota itu sudah berkantor di sini. Setiap gedung ini rata-rata ditempati antara 2 sampai 4 OPD. Gedung-gedung Satu gedung ya, 2 sampai 4 OPD. Sampai 4 OPD. Jadi sekarang ada 5 gedung yang sudah operasional, ditambah 1 gedung utama itu. Jadi ada 23 OPD yang sudah berkantor di sini. Nah, berkaitan dengan apa sih yang mau kita lakukan di 2023 dari sisi pembangunan fisik kita ya. Jadi yang pertama adalah kita masih tetap prioritas adalah melakukan konektivitas ya. Konektivitas antar wilayah yang ada di Kota Pekanbaru, terutama yang ada di daerah-daerah baru, daerah-daerah pengembangan kita, yaitu di Kecamatan Tenayan, Kecamatan Rumbai dan lain-lain. Nah, Pak Saud, kita kan membangun kota ini sekarang luas wilayah kita itu 630 sekian kilometer tujuh sangkar gitu ya. Jadi 30%-nya itu udah terbangun itu rata-rata di 5 kecamatan yang ada di kota ya. Jadi Tampan, Sukajadi, Senapuan dan lain-lain. Jadi kita ke depan memang
karena di wilayah timur Pekanbaru ini, Tenayan dan Kulim itu belum yang terbangun itu antara 20 sampai 25% saja baru wilayah ini. Yang lainnya masih hutan, masih kawasan kebun dan lain-lain. Iya. Sehingga kita memang berharap kota kita ini akan kita kembangkan ke arah timur ini. Nah, sehingga kita juga membangun perkantoran Tenayan dan juga kita membangun jalan outer yang akan menghubungkan nanti antara pintu tol Pekanbaru Dumai dan pintu tol Pekanbaru Jambi. Nah, nanti wilayah ini Pak Saud akan menjadi penghubung antara dua proyek kegiatan nasional, strategis nasional, Pekanbaru Dumai dan Pekanbaru Jambi. Kemudian kita juga nanti akan mengembangkan wilayah-wilayah Rumbai. Wilayah Rumbai juga masih ada yang di bawah 20% terbangun ya, kayak Rumbai Barat gitu ya. Sehingga nanti kita juga jalan autoring route kita ini kan panjangnya 88 kilo Pak. 88 kilo itu 43 kilo ada di kota Pekanbaru, 45 kilo ada di Kampar. Nah, sehingga kita dengan Kampar itu melalui kota metropolitan Pekansekawan, kita mendorong Kampar juga untuk melakukan langkah-langkah untuk membangun jalan outer ring road ini. Karena kita sadari ada proyek strategis nasional di Pekanbaru ini berupa tol yang merupakan backbone tol Lampung Banda Aceh, itu harus kita manfaatkan dan kita mencari keuntungan dari dibangunnya tol. Nah, jadi kita harus mengembangkan wilayah kita. Yang kedua, kita juga mengembangkan jalan-jalan sirip kita. Tadi saya sampaikan auto ring road kita bangun itu 70 meter Pak. Jadi ini memang diharapkan bisa menjawab tantangan masa depan kota kita ini, karena kota Pekanbaru ini merupakan di dalam tata ruang nasional itu ditetapkan sebagai PKN, pusat kegiatan nasional. Jadi kita harus mampu menyiapkan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung sebagai pusat kegiatan nasional di kita ini. Nah, termasuk pertemuan-pertemuan, olahraga dan segala macam bentuk kegiatan. Karena letaknya itu yang benar sentral di Pulau Sumatera. Karena Pekanbaru sendiri kan terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera, kemudian terletak di tengah-tengah Provinsi Riau, dan juga pintu gerbang kita menuju Malaysia, Singapura, Asia, dan lain-lain. Kalau kita bandingkan kita ke Singapura 45 menit, ke Jakarta kita 1 jam 20 menit. Nah, ini artinya kita berada memang di pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju Asia dan dunia. Bahkan kalau melihat posisi strategis itu, seandainya ini benar-benar bisa dikembangkan, Singapura, Pekanbaru itu udah jadi tetangga. Nah, yang kita sadari sekarang, Pekanbaru ini kan di nasional itu disebut dengan kota metropolitan Pekansekawan, dengan kota utamanya adalah Pekanbaru. Kalau kita mengarah ke Kampar, misalnya di jalan Cipta Karya gitu ya, kita sudah nggak bisa membedakan mana Kampar mana Pekanbaru. Betul. Ya kan Pak Saud ya, udah benar-benar menyatu gitu. Betul. Nah, nanti ke depan 5-10 tahun ke depan ini semua akan menjadi pemukiman dan Pelalawan, Siak dan ini akan menjadi satu. Seperti Jabodetabek kan susah kita bedakan. Susah membedakan. Jadi kita bicara pembangunan ini nggak lagi bicara membangun kota Pekanbaru, tidak lagi bicara membangun Kampar, tapi kita membangun kawasan perkotaan yang ada di beberapa wilayah administrasi. Nah, yang kedua, kita juga akan membuka beberapa jalan sirip. Jadi kalau kita lihat peta tata ruang kota Pekanbaru itu ada 4 jalan sirip yang akan kita bangun di sepanjang jalan auto ring road ini. Di Rumbai itu kita membangun jalan sirip Okura ke ujung Siampat itu. Jadi itu ada satu ruas jalan 45 meter. Kemudian kita juga membangun Teluk Lembu Ujung, KIT, kawasan industri di ujung kita, kira-kira 3 kilo dari sini. Kemudian kita juga, itu udah kita bangun melalui dana DAK. Jadi kalau Pak Saud tuh lewat sana udah bisa keluar ke BPG dan lain-lain ya. Kemudian kita juga akan membangun
jalan, membuka jalan dari pintu gerbang kita perkantoran ini tembus ke BPK. Nah, jadi di depan itu di dalam rencana detail tata ruang kita itu akan kita jadikan pusat bisnis, CBD lah, Center Business Development ya. Nah, kita buat di situ. Kemudian kita juga akan membangun jalan dari Auto Ring Road Setia Maharaja. Jadi nanti di samping MTQ itu akan kita konekkan langsung ke ada spot center di Kuling, kemudian tembus ke 70. Nah, setelah itu nanti baru Auto Ring Road kita tuh akan connect ke pintu tol Pekanbaru Jambi. Itu di bidang jalan. Nah, kita juga di 2022 kita berupaya menyelesaikan komplek perkantoran ini, Pak. Yang pertama adalah Islamic Center ya. Islamic Center itu dari sisi bangunan induknya itu udah selesai 100%. Udah kita sholat Jumat, sholat kegiatan agama di sana Sudah bisa dirasakan. Nah, hanya saja di 2022 kita akan menyelesaikan bangunan sekolahnya karena di situ ada Al-Quran Center. Nah, nanti akan ada TK Al-Quran, ada SD Al-Quran, dan juga ada SMP Al-Quran. Itu kita selesaikan, dan juga kita menyelesaikan landscape-nya. Nah, landscape dari masjid itu sendiri gitu. Nah, ini Bang, kalau kita lihat dari apa yang Abang paparkan, ini untuk kawasan yang selama ini mungkin belum tergarap dengan baik sisi pembangunannya, terlihat luar biasa sekali. Tapi ini kalau di publik nih ya, di masyarakat, itu banyak juga yang kritik begini nih Bang. Waduh, kayaknya Pemko ini ke sini melulu, ini kota ini banjir. Ini apakah persoalan banjir itu di 2022 disentuh juga atau enggak nih? Jadi gini, itu tadi kan saya menjelaskannya itu kalau infrastruktur itu kan jalita ya, jalan, listrik, air ya, kemudian juga air bersih, kemudian juga telekomunikasi ya. Jadi saya tadi memulainya dari jalan. Jalan dulu, oke. Kemudian yang kedua bangunan ya, keciptakaryaan ya, kita membangun di sini nanti ada gedung pustaka. Kemudian juga saran dari Lembaga Adat Melayu Riau bekerja sama juga dengan badan di pusat itu ingin membangun tugu bahasa. Jadi kita sedang menyusun master plan-nya, detail engineering-nya. Nanti posisinya akan ada di sebelah kanan kalau kita keluar itu. Ya. Kemudian juga kami program yang sudah lama tertunda-tunda itu sebenarnya tugu roda terbang gitu ya. Iya. Itu juga jadi polemik gitu. Jadi tugu roda terbang ini dari 2019 kami anggarkan, tetapi sampai 2021 kemarin selalu kita refocusing ya. Karena COVID ya. Nah, nanti di tahun ini kan karena kita udah terjanji nih di dalam RPJMN untuk membangun itu. Jadi roda terbang itu sebenarnya sebagian orang menganggap mungkin itu sepele gitu ya. Tapi roda terbang kalau kita lihat logo Pekanbaru itu, yang di tengah itu memang roda terbang. Kalau kita baca itu filosofinya adalah semangat pembangunan yang cepat dan dinamis. Gitu. Jadi kita ingin menyampaikan pesan bahwa Kota Pekanbaru ini ya membangun dengan cepat dan dinamis. Gitu. Kemudian kita juga akan di belakang ini kita ingin jadi semacam botanical garden, Pak. Jadi ini kebun-kebun sawit ini kami sedang menanam pohon-pohon endemi tropis gitu ya, supaya suatu saat mungkin ya mirip-mirip kebun raya Bogor lah. Ya, oke. Itu anak cucu kita ya. Betul. Memang mungkin bukan 1-2 tahun ini belum jadi, tapi kita ingin 20 tahun ke depan ini menjadi tempat yang kawasan yang betul asri gitu ya. Kemudian tadi Pak Saud juga menyampaikan apa banjir itu nggak prioritas? Itu prioritas Pak. Oh, itu prioritas loh. Gitu. Ini kan anggapan publik ya, kalau, karena ini kan peristiwa beda mungkin Pak. Kan tadi kalau kita bicara pembangunan yang ini kan jangka panjang, ya mungkin nggak dirasakan orang sekarang. Tapi kan masyarakat ini sederhana berpikir. Ini kalau hujan bolak-balik kita menghadapi masalah mendorong mobil dan mobil mogok. Tapi mungkin kan ada informasi yang belum tersampaikan. Nah, ini kita mau ulik nih soal itu makanya. Jadi Pak Saud, saya masuk di PUPR ini 2018 ketika masuk
saya langsung dihadapkan dengan titik-titik genangan gitu ya. Jadi waktu itu saya juga berpikir apa sih panduan saya untuk melakukan penyelesaian banjir kota ini. Karena waktu itu nggak ada master plan, konon katanya pernah disusun di provinsi, tapi kita nggak menemukan dokumennya. Ya, betul. Nah, sehingga di 2019 saya tuh melakukan pendataan seluruh drainase dan anak-anak sungai yang ada di Kota Pekanbaru. Ya. Kemudian 2020 kita tingkatkan menjadi master plan penanganan banjir Kota Pekanbaru. Saya udah lihat itu apanya, aplikasinya bisa itu ya. Jadi di aplikasi itu udah kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian hasilnya, laporan akhirnya sudah keluar. Kesimpulannya adalah yang pertama ditemukan 371 titik masalah yang menyebabkan banjir di Kota Pekanbaru. Kemudian yang kedua ditemukan 113 titik genangan dan banjir di Kota Pekanbaru. Nah, ditemukan juga di situ bahwa ternyata kewenangan penanganan banjir Kota Pekanbaru ini ada beberapa kewenangan juga gitu ya. Ada juga yang menjadi kewenangan pusat, ada yang kewenangan provinsi, ada yang kewenangan kita, ada yang kewenangan kabupaten tetangga Kampar dan lain-lain gitu. Nah, kita sekarang sedang berupaya mengkoordinasikan dan bahkan kita berencana untuk menyusun sebuah MOU antara beberapa kewenangan tadi gitu. Sehingga nanti mungkin kalau Sungai Siak, Sungai Sail dan lain-lain itu kan kewenangan wilayah daerah sungai ya. Dan itu menjadi kewenangan BWSS gitu. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak di Kementerian PUPR juga bisa memprogramkan di situ. Karena Pak, kami bersihkan tiap hari itu, kami membersihkan itu lebih kurang 15 drainase Pak, lokasi setiap hari. Setiap hari pasukan kuning kita itu 15 tim itu setiap hari turun ke lapangan. Tapi kan kita bersihkan drainase kita kadang-kadang juga badan penampung airnya kayak sungai Siak, Sungai Sail, Sungai Sibam dan lain-lain ternyata meluap juga. Nah, itu pun kita intervensi juga pakai alat berat untuk normalisasinya gitu ya. Jadi kita ada 4 alat berat yang setiap hari membersihkan drainase induk ya. Kemudian anak-anak sungai termasuk sungai-sungai yang ada di Kota Pekanbaru itu kita lakukan terus. Gitu. Nah, memang kita setiap tahun itu kan dari master plan itu lagi tadi ada kesimpulannya bahwa untuk menyelesaikan kewenangan kota saja, kota itu butuh 180 miliar. Ya. Jadi kalau kami setiap tahun menganggarkan 20 miliar, bisa dibayangkan mungkin ya antara 8-10 tahun lah, 8-10 tahun lah ini baru bisa selesai. Jadi nggak bisa instan ini. Tidak bisa instan. instan. Jadi kami itu setiap tahun 20 miliar untuk penyelesaian itu gitu ya, terhadap titik-titik banjir itu gitu kan, termasuk juga biaya operasional pemeliharaannya, termasuk biaya alat berat ada di situ. Itu berarti mulai tahun 2022 atau 2021 itu sudah dianggarkan 20 miliar itu? Sudah ya? Sudah. Jadi kita dari dulu, awal saya 2018 itu sekitar 13 miliar. Tapi terus kita tingkatkan ya untuk penyelesaian ini. Dan sekarang sekitar 20 miliar. Jadi ini akan kita tingkatkan terus sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Di samping itu juga untuk banjir ini kami juga berkoordinasi ya dengan provinsi gitu ya. Saya bersyukur alhamdulillah kawan-kawan provinsi kan ada juga tuh yang di sekitar jalan-jalan provinsi, ketika kita koordinasi itu cepat. Sekarang udah cepat sekali lah. Kita tinggal WA direspon oleh mereka, dan kadang-kadang juga ada laporan ke gubernur ditembuskan ke kita cepat mengaksi itu. Nah, kami juga berkoordinasi dengan BWSS dan PJN ya, Balai Pelaksana Jalan Nasional, berkaitan dengan titik-titik yang ada di jalan-jalan nasional, terutama kemarin kan Sudirman ya. Sudirman itu kan jalan nasional yang kami inventarisir tuh ada 4 titik di sana, di depan MTQ, di depan Awal Ros, di depan Pasar Buah, di depan Pasar Telkom. Ya. Nah itu ada bok-bok yang sudah lama, yang sudah
penuh dengan kabel-kabel utilitas di dalamnya. Kalau datang air masuk plastik-plastik, ya udah akhirnya tertutup. Itulah yang kita bersihkan setiap hari pakai pasukan kuning kita itu. Nah, saya kira yang ketiga itu kami ingin sebenarnya bekerja sama dengan bapak-bapak yang punya ruko itu ya. Ruko-ruko itu kadang-kadang jembatan masuknya itu kan ditutup gitu ya, full ya. Sehingga petugas pasukan kuning kami itu nggak bisa melakukan normalisasi, mengangkat sedimen, mengangkat sampah itu sulit. Sehingga seperti kemarin saya lihat di jalan Jalan Paus ya, nah itu ada yang menyampaikan di medsos ini bukan Jalan Paus tapi Batang Paus gitu. Ini terutama yang pengkolan itu, pengkolan itu gitu ya. Banjir tuh. Nah, jadi kami udah sampaikan juga ke Pak Wali Kota, mohon camat, lurah kalau kita melakukan penertiban itu mohon dukungannya dan juga tentu kesadaran dari kawan-kawan yang punya ruko. Nah, banjir saya kira itu ya kami apa yang ada dalam DPA pembangunan kami itu udah dicocokkan Pak Saud dengan peta yang Bapak buat. Jadi kan kalau ada merah-merahnya kita tekan cek, oh ini posisinya di sini, gangguannya penyempitan, ukuran sekian kali sekian, lokasinya ini. Itu yang kami setiap hari cari. Dari 371 itu kita harapkan ya minimal tahun ini 30%-nya bisa kita selesaikan. Jadi itu yang sekarang untuk banjir sudah dilakukan oleh Pemko. Maka di gambaran memang nggak bisa instan ya? Nggak bisa Pak. Jadi ini minimal kita tuh hanya bisa, biasanya misalnya Arifin Ahmad itu tergenang 1 jam, itu bisa menjadi 30 menit, ya, bisa jadi 25 menit. Jadi baru kita bisa bergerak di situ. Kalau menuntaskan benar-benar nggak banjir itu memang kayaknya saya lihat kemarin Gubernur DKI juga diprotes masalah itu. Padahal di bangun itu ya, orang maunya cepat aja gitu ya. Jadi itu gambarannya. Tapi paling tidak dari apa yang disampaikan Bang Indra tadi, pertama sudah ada master plan-nya, sudah tahu peta titik-titiknya, tahapan demi tahapan yang sudah mulai dilaksanakan. Ya anggarannya saya tahu betul, kemarin saya diskusi dengan Dr. Iksan itu dia ungkapkan sekitar 180 miliar. Yang kewenangan kita ya? Iya, yang Pemkonya aja. Pusat lain lagi. Ini celakanya kalau misalnya pusat nggak sama konsistennya dengan Pemko atau provinsi nggak sama konsistennya dengan Pemko, ya ini makin lambat lagi gitu, nggak selesai 10 tahun. Terus Pak Saud, kita kan menyadari juga ya bahwa banjir di Cipta Karya itu kan, kalau kitanya kan ada 2 sungai besar ya. Pertama Sungai Siak, itu rata-rata ya wilayah-wilayah utara dan barat itu kayak Sungai Siak. Kemudian di wilayah kita yang berdekatan dengan Cipta Karya itu sebenarnya aliran airnya kan kayak Sungai Kampar. Nah, jadi kita itu sangat tergantung dengan Kampar. Jadi kalau kita melakukan perbaikan drainase di kota, tapi di Kamparnya anak-anak sungainya nggak juga dibersihkan sama kawan-kawan kita, nah itu juga kita tetap banjir gitu ya. Nah, makanya karena mampetnya di situ, karena alirannya mau nggak mau harus ke situ gitu ya. Makanya kemarin kita juga kerjasama dengan Kampar, saya sampaikan ke Pak Bupati, Kepala Bapeda bahwa ini kita harus sama-sama menyelesaikan perbatasan ini. Kemarin kan banyak yang protes ke kita bahwa wah Gading Markoyan tuh banjir tuh. Nah, ternyata kan kalau kita lihat peta sendiri Gading Markoyan tuh udah masuk ke wilayah Kampar. Tapi karena masyarakatnya udah campur itu ya tadi kan istilahnya Jabodetabek itu kadang kan banyak Jakarta banjir, rupanya Depok gitu kan. Depok ada gitu ya. Sama di kayak Pekanbaru kan orang taunya kalau Pando pun Pekanbaru gitu ya. Gading Markoyan itu kalau sebelah sananya padahal udah gampang, udah Pekanbaru juga. Jadi di dalam master plan itu kita akomodir ya. Jadi kami itu di Tarebangun, kemudian Siahulu, itu di dalam master plan banjir kota itu kami sudah mencantumkan titik-titiknya. Tetap masuk. Jadi, nah, kita masukkan supaya kawan-kawan nggak susah lagi nanti mengidentifikasi itu gitu ya. Nah, saya kira kita banyak di medsos mengatakan bahwa kita menghindar,
itu bukan kewenangan kita, bukan seperti itu. Saya sebagai Kadis PU tuh merasa bersalah kalau ada banjir itu. Iya, iya. Tetapi apalah daya, nggak bisa juga seperti memutar telapak tangan gitu ya. Jadi kalau orang lagunya indahnya musim hujan, kalau Bang Indra ini galaunya musim hujan. Galau saya, iya betul. Jadi saya kalau datang rinti-rinti, saya tunggu, itu saya pasti keluar itu. Ada mendung gelap gitu ya. Biasanya saya keluar malam, saya cek di mana lagi nih. Besoknya saya kirim pasukan kuning. Beda dengan kalau orang bintang film India senang ya hujan bisa nyanyi. Bang Indra galau deh. Galau saya. Oke Bang, jadi sebenarnya tadi untuk tahun 2022 ini Pemko tetap memberikan perhatian penuh untuk persoalan penanganan banjir, kemudian pembangunan jalan. Nah kira-kira kalau di kota sendiri ini, di istilahnya bukan artinya bahwa di sini bukan kota gitu, tapi kalau kita lihat dari pusat kota, ini kan juga ada persoalan jalan-jalan rusak nih Pak. Nah itu seperti apa kondisi jalan-jalan rusak di dalam kota Pekanbaru? Jadi jalan-jalan rusak di dalam kota itu rata-rata sekarang yang menjadi keluhan ya Pak Saud ya. Yang menjadi keluhan itu adalah bekas galian IPAL. Nah ya. itu Bekas galian IPAL, kemudian ada beberapa galian-galian lain mungkin di jalanan ya. Nah perlu kami sampaikan juga bahwa IPAL ini kan bagian dari pilot project nasional ya. Ini sanitasi gitu ya. Jadi kita juga butuh sanitasi yang layak bagi masyarakat dan itu merupakan standar pelayanan minimal kita, yaitu satu, akses masyarakat terhadap sanitasi, yang kedua akses masyarakat terhadap air bersih. Nah air bersih sendiri ya, nggak apa-apa ya kita ceritanya ya. Air bersih sendiri kita kan sekarang ada beberapa proyek nasional juga kita Pak. Kita bersyukur walaupun akses masyarakat terhadap air minum perpipaan kita itu masih di bawah 10%, tetapi air di kota ini kan ternyata orang minum juga gitu ya, mungkin lewat air galon, sumur bor, sumur dangkal dan lain-lain gitu ya. Nah tapi yang diukur itu air minum perpipaan. Nah kita sekarang ada beberapa nih. Yang pertama ada KPBU air minum. Itu untuk mengupgrade PDAM yang selama ini. Jadi yang selama ini PDAM-nya banyak pipa yang rusak dan lain-lain, itu kita melalui KPBU itu ini kan dananya itu lebih kurang hampir 800-an miliar juga gitu ya. Dan itu insya Allah nanti akan keluar intake-nya itu lebih kurang 750 liter per detik. Nah, kemudian yang kedua kita lagi mengembangkan spam regional Pekan Kampar. Pekan Kampar yang di sana ya. Itu ada dua, ada yang 1000 liter per detik, ada yang 40 liter per detik. Nah, kemarin minggu lalu kami juga didatangi investor yang ingin mengembangkan air minum di sekitar Tenayan dan Kulim, karena pertumbuhan penduduk Tenayan ini tinggi Pak, di atas 15-20% per tahun. Karena mungkin itu bagian dari dampak dari pembangunan kita gitu ya. Yang sudah melihat ini sudah mulai melihat ke depan luar biasa di Tenayan. Gitu ya. Nah, kita juga serang merencanakan spam Rumbai. Jadi kita punya 4 zona itu, zona KPBU, zona kalau yang di perbatasan itu spam Kampar, kemudian kalau di sini zona Tenayan, yang di Rumbai ada zona Rumbai. Kemudian air sanitasi. Nah kita itu dapat sebenarnya salah satu percontohan pilot project MSMIP namanya. Jadi itu semacam IPAL terpusat ya, perkotaan di perkotaan. Nah kita itu dapat bantuan dari Bank Asia. Tapi proyeknya ini dikelola oleh Kementerian PUPR. Kita hanya sebagai counterpart. Jadi kita terlibat di dalam namanya LPMU, Local Project Management Unit. Jadi keluhan-keluhan itu masuk ke LPMU, ketuanya itu kepala asisten 2 dan kami menjadi anggotanya, itu yang kita godok. Nah berkali-kali kita memang mengecek ke lapangan bagaimana caranya supaya bekas galian itu segera ditutup ya. Tapi saya lihat belakangan sudah banyak yang mulai tertutup ya. Kemarin mereka janji sampai akhir Februari itu akan mereka selesaikan rekonstruksi jalannya kembali.
Itu yang pertama. Yang kedua, jalan-jalan kita sendiri yang memang jalan-jalan kita yang udah butuh perawatan. Jadi antara banjir dan jalan rusak ini sangat erat kaitannya. Betul. Nah, Kalau karena udah sering tergenang, base-nya rusak ya sudah. kemudian nanti aspalnya pasti akan rusak juga. Ya. Nah, kami juga mengalokasikan dana untuk pemeliharaan itu, Pak. Jadi lebih kurang saya kira sekitar 15 miliar ya yang kita gunakan untuk tambal sulam, kemudian juga pasukan kuning yang khusus mengerjakan yang begitu-begitu. Nah, sebenarnya banyak kita punya 2 tim, Pak. Jadi setiap hari itu ada 2 tim kita di 2 ruas jalan yang melakukan perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang itu. Hanya saja laju percepatan kita melakukan perbaikan juga dibarengi dengan laju kerusakan jalan itu, Pak. Nah, sering kejar-kejaran. Udah selesai di sini dia yang sini rusak lagi. Jadi gini, hari ini kita hitung lubang di ruas jalur A itu misalnya 5. Terus kita tunggu 1 minggu itu jadi 7. Ada lagi lubang baru 2 gitu. Kita tambal yang 5, yang 2 masih menganga juga gitu. Jadi begitulah terus, Pak. Jadi kami berusaha bagaimana caranya supaya laju kita memperbaiki ini juga sebanding dengan laju kerusakan. Tapi yang rusak nggak di tempat yang diperbaiki kan? Nggak, depannya lagi. Kalau ini kan berarti kan yang kerja perlu Bapak awasin gitu kan? Itu pun kita awasi terus ya. Jadi kualitas, cara dia mengerjakan itu kita awasi. Tapi kalau udah terendam lagi ya memang nggak perlu berpanjang. Mestinya di atas 40% kerusakan jalan itu kan harus kita lakukan melalui overlay ya. Pemeliharaan berkala. Jadi kita harus lapis ulang. Cuman untuk melapis ulang itu kan butuh biaya yang besar juga. Inilah kendala kita ini kan. Kita sedang mencari ide-ide kira-kira ini pembiayaan yang seperti apa yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan yang begitu, Pak. Iya. Jadi cukup kompleks juga persoalannya antara menyiasati anggaran dengan kebutuhan yang begitu tinggi dari masyarakat, apalagi kota Pekanbaru memang begitu luar biasa berkembangnya. Wah, asik sekali ini. Kalau menurut gambaran Bang Indra lah nih, kira-kira Pekanbaru ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang tuh bakal seperti apa, Bang? Wah, kalau dari yang sudah direncanakan tuh ini boleh nggak dikasih gambaran ya? Kalau saya kan awam nih nggak tahu ya. Dari apa yang pernah kita baca ini ya, bahwa di 2013 itu McKinsey itu konsultan dari Amerika itu menilai kota-kota di Indonesia itu ternyata Pekanbaru ini dari hasil penelitiannya itu merupakan salah satu kota tempat berinvestasi terbaik di Indonesia, ranking kelima, nomor 1 di luar Jawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kami menyusut RUJJ, Rencana Umum Jaringan Jalan. Jadi jaringan jalan kita ini udah kita rencanakan 40 tahun ke depan, Pak. 40 tahun ke depan. Jadi kita tuh meletakkan dasar-dasar tuh dari sekarang itu untuk 40 tahun ke depan. Nah, di dalam eksposnya profesor itu mengatakan bahwa Kota Pekanbaru ini sekarang kan 1,4 ya kalau siang hari, kalau malam kan 1,1. Terus pekan sekawatnya, Pak, itu di Kementerian PU itu disampaikan kita penduduknya 2,3 juta. Nah, artinya diprediksi di 2040 itu kita udah di angka 5 juta penduduk kita. Kita bisa bayangkan dengan penduduk 5 juta mungkin kita nanti ya seperti Palembang gitu ya, mungkin lebih besar dari Palembang lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, 5 tahun ke depan nih saya yakin Tenayannya udah penuh, kemudian sana Rumbai udah penuh gitu ya, dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa. Nah, artinya kita ini sekarang kan udah metropolitan, Pak. 10-15 tahun ke depan kota kita ini udah bukannya metropolitan lagi, tapi kita udah masuk dalam megapolitan. Nah, megapolitan. Berarti bisa Pak Saud bayangkan megapolitan itu seperti apa, kehidupan malam, jalannya seperti apa, masyarakatnya gimana. Jadi kita ini sekarang dalam rangka bertransformasi dari kota metropolitan ke megapolitan.
Dan ini didukung dengan Infrastruktur kan, dan juga perencanaan nasional sendiri yang dengan adanya jalan tol yang membuat orang kemudian sangat mudah melewati Pekanbaru ini, ya, antar kota, antar provinsi itu sekarang. Kalau dulu kan misalnya kita mau ke Medan 12 jam, kalau nanti ada tol mungkin ya tinggal 6 jam. Otomatis orang akan lebih sering ke sini. Jadi pas teman-teman saya bercanda ke saya, ayo kita sarapan ke Dumai. Iya, padahal dulu nggak bisa ya. Dulu tuh kalau mau Dumai itu harus bawa pakaian. Mana Bang Dumai? Bawa tas gitu ya. Kalau sekarang makan siang ya, mana Dumai? Teman saya habis sholat subuh, kumpul. Iya. Ya, nanti kita ke Dumai sarapan, main lontong enak tuh di Dumai. Nah, coba bayangkan betapa singkatnya waktu tempuh kita ke Dumai sekarang. Yang dulu kita tempuh dalam 5-6 jam, sekarang kita tempuh 1 jam 20 menit. Nah, inilah Pak Saud ajaibnya infrastruktur ini. Dan itu Pak Wali Kota juga sedang giat betul. Kemarin saya ketemu beliau, sedang berpikir betul bagaimana memanfaatkan peluang yang muncul setelah ada tol. Dia sudah, wah ini mau ke Jakarta Pak, saya mau ngelobi ini nih gitu deh. Jadi dengan adanya tol, backbone tol Lampung Aceh ini, kita harus memanfaatkannya Pak. Jangan tolnya udah ada, kita diam-diam aja gitu. Jadi orang cuma lewat aja ya, tapi kalau di sini ada sesuatu yang yang menarik. Jadi Pekanbaru itu sekarang Pak, orang Padang itu lebih banyak datang ke Pekanbaru sekarang, terutama tuh anggota DPR. Pekanbaru aja semua itu. Nah, jadi kita juga kepengen mungkin di pinggir-pinggir tol ini nanti ada kota-kota satelit baru, ya, kota-kota mandiri gitu kan. Nah, yang bisa juga meningkatkan bangkitan lalu lintas untuk tol kita. Makanya kita bangun jalan-jalan sirip yang bisa untuk mendorong bangkitan lalu lintas untuk tol gitu ya. Nah, apalagi seperti cita-citanya Pak Gubernur itu kan ada penyeberangan Roro dari mana ya, Malaka, Dumai itu ya. Terus kan itu juga ke Pekanbaru jadi lebih ini gitu, lebih dekat dengan tol itu. Orang lain juga merencanakan lebih dari itu Pak Saud. Saya baca artikel bahwa Cina itu akan membangun kereta api cepat dari Cina ke Australia. Nah, Australia dia. Jadi Cina, kalau sekarang kan Cina Eropa udah ada ya. Iya, Cina ke Timur Tengah juga. Timur Tengah udah ada. Dia mau Cina Australia, jadi dia nyebrang dari Malaysia masuk ke Rupat ke Riau terus Jambi, terus Bali, Nusa Tenggara, ke Darwin sana. Nah, dia akan membangun itu, dan itu dalam waktu cepat akan segera dia bangun. Nah, jadi jangan sampai kita Riau Pekanbaru ini terlambat untuk mempersiapkan infrastruktur itu. Dan pembangunan ini sekarang sangat cepat Pak, sangat cepat. Jadi jangan kita mikir nggak ada uang kita nggak bangun gitu, tapi kita tetap membangun, memanfaatkan sumber-sumber yang ada, bisa lewat swasta, bisa lewat ini. Kalau pemerintah ini sendiri kan hanya mendorong Pak. Jadi dana pemerintahnya mungkin ya 20% dari dana yang bergerak di wilayah Pekanbaru ini. Sisanya apa? Swasta. Jadi kita mendorong swasta supaya bisa membangun Pak. Kita mana bisa bangun gedung tinggi-tinggi kan? Ya, swasta lah. Silakan. Kita siapkan infrastrukturnya, jalannya, listriknya, sarana-sarana yang memang menunjang untuk bisnisnya gitu ya. Sehingga memang orang mau investasi, bangun gedung tinggi-tinggi juga ya, fasilitas-fasilitas lain. Pariwisata juga. Jadi kita ke depan yang akan kita kembangkan adalah pariwisata, kemudian kawasan industri. Ya. Kita punya kawasan industri beberapa di Riau, itu akan kita dorong. Nah, kawasan industri itu apa? Tenaga kerjanya gitu ya, supaya masyarakat kita bisa bekerja. Kita buat sekolah-sekolah, misalnya kayak politeknik yang bisa menjawab tantangan pekerjaan di industri-industri yang ada. Sehingga jangan lagi nanti kita menyampaikan anak-anak kita nggak diterima di situ gitu ya. Nah, tapi kita tetapkan siapkan skillnya, dia bisa mampu bersaing di industri-industri yang akan dibangun nanti. Pak Saud, saya memang pensiun 14 tahun lagi Pak, tapi kami Kota Pekanbaru ini sudah menyiapkan beberapa perencanaan itu untuk 40 tahun ke depan.
Ya misalnya kita tata ruang kita sampai 2040, kemudian RDTR kita ada 5 RDTR sedang kita susun, termasuk Tenayan, kemudian juga Rumbai, Kulim, termasuk yang di tengah kota ya. Nah, itu sedang kita berusaha menyusun dan untuk menetapkan itu. Tapi RT RW kita sendiri setelah 8 tahun dibahas, 2020 kita tetapkan Pak. Nah, itu sebuah keberanian juga menetapkan itu. Karena untuk memberikan perizinan investasi ini tata ruangan itu penting. Ya, jangan sampai menimbulkan masalah hukum kemudian kan. Menimbulkan masalah hukum, terus kota kita semeraut gitu ya. Kota kita nggak menjadi kota yang berkelanjutan gitu ya. Nah ini kita jaga terus itu. Kemudian kita juga menyusun rencana umum jaringan jalan 40 tahun ke depan Pak. Jadi kita ingin mimpi ya, kalau Bapak coba buka tuh New Delhi ya, jaringan jalan di New Delhi itu kayak laba-laba. Jadi ada segitiga, ada trapesium gitu ya, bentuk-bentuk geotrigonometri. Nah kita juga mimpi punya jaringan-jaringan jalan yang seperti itu Pak. Nah gimana caranya? Ya ini wilayah-wilayah kita yang belum terbangun ini kita pasang dulu nih rambu-rambu. Oh ini besok jalan ya, ini lebarnya sekian ya, mulai sekian. Memang masyarakat sih mungkin sedikit terganggu ya, tapi untuk ke depan itu memang harus kita melakukan itu Pak. Nah, sekarang dengan kita membangun jalan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau dulu di sekitar Tenayan ini per meter baru 25.000 sampai 30.000. Sekarang di sekitar Tenayan harga tanah tuh 300 sampai 1 juta. Waduh, terlambat kita bangun. Inilah pengaruh dari pembangunan. Artinya masyarakat yang dulu mungkin asetnya kan ya harganya nggak seberapa, sekarang sudah berkembang ya. Makanya kita salut juga dengan Bu Menteri Keuangan itu kan. Dia bilang kalau di Amerika itu orangnya biasa-biasa aja, tapi asetnya bekerja keras gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia asetnya biasa-biasa aja, orangnya bekerja keras. Kita mau merubah mindset, harus merubah mindset ini ya. Aduh, luar biasa nih, asik sekali ngobrol-ngobrol dengan Bang Indra. Saya banyak dapat wawasan baru lah ya, dan bisa membayangkan kira-kira ya Pekanbaru ini bakal nggak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Malah mungkin kalau kita melihat dari apa yang disampaikan ini, bisa jadi 10 tahun yang datang kita malah bisa menyalip kota terbesar di Indonesia malah gitu ya, dengan apa ya, karena memang kita termasuk rancangannya kan rancangan yang baru gitu ya. Memang artinya sudah mempertimbangkan, sudah mulai juga istilahnya sustainability-nya sudah harus masuk. Kalau kota-kota yang sekarang itu kan termasuk kota lama yang memang kalau saya lihat seperti Medan, Surabaya itu sudah sulit sekali dikembangkan lagi. Nah gitu kan sudah sulit untuk dikembangkan. Tapi Pekanbaru ini karena baru mulai digesar sekarang dengan potensinya, dengan letak strategisnya, wah luar biasa nih. Ya, jadi Pekanbaru ini kan 30 terbangun, masih ada sisa 70. 30-nya ruang terbuka hijau, paru-paru kota. Ya, berarti masih kita punya kesempatan tuh 40% wilayah kota ini kita bangun. Artinya itu masih sangat terbuka luas untuk pembangunan itu gitu. Nah, kemudian kota kita ini pasti akan, saya disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa Pak Wakil Presiden ya, Pak yang dari Makassar, Pak Yusuf Kala bilang, Pak Wali Kota tolong dijaga nih tata ruangnya. Saya lihat nih Pekanbaru bagus. Jadi kita termasuk kota yang tata ruangnya bagus Pak di Indonesia. Coba lihat tuh jalan-jalan kita Nangka. Ya Rengka 1, Rengka 2 itu kan lebar itu. Coba Bapak pergi ke Padang semuanya kecil gitu ya. Nah, nanti insya Allah di Tenayan ini 70 meter, 45 meter. Dulu mungkin Pak Kaharudin Nasution itu buat 40 meter jalan Sudirman tuh orang bilang tuh gila tuh Pak. Bapak itu mobil sedikit tuh. Tapi ternyata Sudirman udah kita rasakan macet kan. Mulai macet ya. Jadi kita memang pengen membangun ini untuk anak cucu kita, dan itu menjadi kebanggaan kita. Kalau kita ini kan gini-gini aja, tinggal anak kita gini-gini aja ini sedap. Ya, Bang Indra Mobil luar biasa. Beliau ini memang energik ya. Ini nggak terlepas karena dulu
kuliah jadi menwa. Iya. Jadi kalau sekarang mengemban tugas berat seperti ini pun kelihatannya masih bugar-bugar aja nih. Sekarang jadi ketua jadi alumni menwa ya Bang ya? Sekarang saya jadi komandan resimen mahasiswa Indra Pahlawan Riau. Jadi menwa-menwa aktif itu saya komandannya, saya yang membina. Siap komandan. Jadi mereka kita persiapkan juga menjadi orang-orang yang berintegritas baik, gitu, bersemangat baik. Gitu. Karena saya merasa berhutang ya sama menwa ini. Jujur saya bilang, dulu saya tamat sekolah itu anak yang pemalu, merantau ke Pekanbaru, ya, pergi ke kampus tuh nggak percaya diri. Tapi setelah masuk menwa, digojlok sama senior, dibentuk jiwa kita, disuruh bisa memimpin orang di lapangan, gitu ya, belajar kepemimpinan lapangan, sehingga insya Allah saya itu 13 tahun dari CPNS, 13 tahun jadi kepala dinas Pak. 13 tahun aja saya. 13 tahun aja. Karena apa? Pertama saya ada nilai-nilai ya. Ada nilai-nilai yang saya apakan Pak Saud. Pertama disiplin, loyal. Ya, loyal itu kita ke pimpinan, ke bawahan, ke staf kita harus loyal. Gitu. Kemudian peduli. Jadi biasanya saya kalau pimpinan saya belum pulang dari kantor, saya tuh nggak pulang. Mana tahu nanti dia nanya, mana Indra, tolong kamu buat ini. Saya siap. Kepedulian saya. Kemudian baru berinovasi. Inovasi ini kan gimana kita melayani lebih baik, gimana kita melayani staf kita lebih baik, gagasan yang baru, mempermudah kita membangun dan segala macam. Jadi 4 nilai itu selalu saya. Dan itu adalah dari aktivitas selama di resimen mahasiswa. Di menwa. Wah, jadi bekal, jadi senjata yang dipakai untuk petugas sekarang. Jadi saya ketika masuk pendidikan ada tulisan di depan gerbang itu ya, ragu-ragu pulang saja. Saya nggak ada keraguan. Kalau sudah mulai melangkah, yakin ini benar, ini bagus, jalani. Apapun tantangannya. Apapun perintah, laksanakan. Hasilnya nanti dilaporkan. Ya. Nah, sukses atau tidak sukses itu urusan pimpinan. Ya. Kita melakukan itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi kita berikan kemampuan terbaik. Kalau pimpinan yang menilai gitu ya. Asik sekali ya. Baik, rasanya yakin lama-lama ngobrol, tapi beliau ada janji juga nih katanya tadi ntar siang ini ke dengan koleganya, jadi kita nggak boleh terlalu lama menyandra sang komandan ini ya. Jadi kayaknya cukup sampai di sini ngobrol-ngobrol kita. Bang Indra, terima kasih sudah meluangkan waktu sharing cerita tentang pembangunan Pekanbaru, tentang program ini juga mudah-mudahan jadi informasi bagi masyarakat ya. Dan tentu saja sebuah pembangunan di daerah itu juga mustahil sukses kalau kontribusi partisipasi masyarakatnya juga tidak maksimal. Ya, betul ya. Jadi di dalam pembangunan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Ya. Apa yang dilakukan pemerintah ini mungkin 20-25% saja. Sisanya itu masyarakat, dunia usaha dan makanya Pekanbaru ini, Riau ini, kota kita bersama, kita jaga bersama, kita rawat bersama, supaya kita apa? Supaya kita bahagia bersama. Ya, termasuk soal banjir itu loh, partisipasinya bareng. Jangan ngeluh banjirnya aja, buang sampahnya tetap keparit gitu ya kan. Itu kasihan yang pasukan kuning. Mudah-mudahan ini sama-sama kita bisa berpartisipasi ya. Pemerintah punya tanggung jawab untuk membangun kota ini dengan kewenangan, dengan anggaran yang ada. Tapi masyarakat juga harus ikut berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih Bang Indra, mudah-mudahan dan waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, saya senang nih. Ya, kalau bisa seperti ini kan nanti ya kita duduk sini lagi cerita yang lain lagi. Baik, terima kasih para penonton Real Tribun Channel. Sampai di sini bincang-bincang kita di siang hari ini. Sampai jumpa lagi. Kalau bincang-bincang ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya dan share ke teman-teman biar yang lain juga pada dapat informasi yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.